Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Hikmah Fajar, hamba Allah yang mulia. Pagi hari ini Hikmah Fajar bersama Bang Imad. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dapat jumpa kembali. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada episode terakhir muncul suatu Declaration of Independence atau proklamasi kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan di atas kemerdekaan yang lain, kecuali yaitu mengatakan tiada Tuhan kecuali Allah. La ilaha illallah. Nah, pada episode yang sekarang ini mungkin masih ada pertanyaan masalah kemerdekaan. Saya pada saat yang lalu, mohon maaf, terpaksa memotong pertanyaan yang ingin ditanyakan tetapi terpaksa harus ditahan dahulu. Saya persilahkan di Ahmad mungkin ingin bertanya. Ya Bang Imad ya, saya kira. Begini Bang Imad, kalau melihat masalah mendefinisikan Allah terutama melalui pendekatan yang paling bisa diterima oleh logika manusia itu kira-kira yang seperti apa tuh Bang Imad? Mendefinisikan Allah. Mendefinisikan Allah itu sudah terlalu jauh pertanyaan saudara itu. Coba mendefinisikan kemerdekaan dulu. Sudah bisa nggak mendefinisikan kemerdekaan? Atau bahasa Indonesianya definisi itu apa? Nah, bahasa Indonesianya definisi itu apa? Batasan kan? Batasan. Ya. Bisakah kemerdekaan itu diberikan definisi? Sulit. Sulit tuh nggak bisa. Bisa tapi sulit. Tak bisa kalau saya. Karena once you define it, it is not freedom anymore. Begitu Anda. Kalau sekali sudah batasi, bukan merdeka lagi. Batas kan. Jadi kemerdekaan aja tidak bisa didefinisikan, apalagi Allah. Nah itu, kalau mau berpikir konsisten. Itu maka Tuhan, saya membedakan Tuhan dengan Allah. Allah itu adalah Tuhan, tapi tidak semua Tuhan, tidak semua yang dikatakan Tuhan itu Allah. Tapi begini Bang Imad, yang dimaksud oleh D. Ahmad ini, karena kita terbiasa ya, untuk memakai kekuatan akal kita untuk memahami sesuatu. Ya. Nah, bagus. Saya tertarik kepada D. Ahmad nih. Marilah kita kembali kepada definisi Tuhan tadi. Apa yang dikatakan Tuhan tadi? Tuhan ialah sesuatu yang dipentingkan manusia sedemikian rupa sehingga manusia merelakan dirinya didominasi olehnya, dikuasai olehnya. Yeah. Ya itu kan Tuhan. Kalau manusia yang kita masukkan dalam definisi itu adalah manusia yang berakal, ya kan? Mungkinkah manusia mempertuhankan sesuatu yang sekaligus dianggapnya salah atau tidak baik? At least untuk dirinya sendiri. Tidak mungkin kan? Nggak mungkin. Jadi Tuhan itu sesuatu yang dianggapnya paling sedikit untuk dirinya benar. Jadi Tuhan itu ialah sesuatu yang benar. Yang benar. Atau yang baik, bukan? Ya? Coba kembali kepada pertanyaan saya pada episode yang lalu. Ya? Mengapa di dalam Al-Quran tidak ada perkataan yang artinya ateis atau ateisme? Orang Arab modern, dalam kamus bahasa Arab jadinya tidak ada ateis itu. Tapi orang Arab modern yang saya kenal, seperti almarhum Profesor Ismail Faruqi, kalau berikan kepadanya teks dalam bahasa Inggris yang ada perkataan ateis di dalamnya, suruh dia menerjemahkannya dalam bahasa Arab. Dia menerjemahkannya ateis itu menjadi mulhid. Ateisme itu diterjemahkannya ilhadun. Ya, perkataan mulhid dan ilhad itu ada dalam Al-Quran. Mulhidun atau ilhadun itu adalah ateisme. Mulhid itu orangnya. Dalam Quran ada perkataan mulhidun dan ilhadun. Saya sudah cari itu. Tapi artinya bukan ateis. Kemudian saya lihat dalam kamus, mulhid dan ilhad ini asal katanya lahada. Lahada. Artinya apa? Huwa lahada, artinya dia menggali lubang. Oleh itu dalam bahasa Indonesia ada lianglah,
Liang lahat. Artinya liang atau lubang yang digali. Jadi mulhid dalam bahasa Al-Quran artinya orang yang terjerumus, terjerembab ke dalam lubang. Orang yang tersesat artinya. Orang yang fasik. Jadi tidak ada kena-mengena dengan ateis. Ateis itu kan A, artinya tidak ada atau tidak. Theos itu artinya Tuhan. Ya. Tapi bahasa Quran tidak pernah bicara tentang ateis. Mengapa? Karena ateis itu artinya tidak ada Tuhan kan? Ya. Coba saya tulis, tidak ada Tuhan. Ya. Kalau tidak ada Tuhan, kalau definisi Tuhan itu sama dengan definisi yang tadi, maka Tuhan itu sama dengan yang benar. Kalau saya ganti sekarang Tuhan itu dengan yang benar, maka saya mendapat tidak ada yang benar. Ada yang benar. Nah, sekarang saya tanya saudara secara logika. Mungkinkah saudara mengatakan secara logis tidak ada yang benar? Mungkin? Kalau mungkin mengapa, dan kalau tidak mungkin mengapa? Nah, itu jawaban seorang berpikir begitu. Mungkin nggak, Dek? Tidak ada yang benar. Yang benar dan mutlak itu cuma datangnya dari Allah. Itu kan itu dogma lagi. Saya pakai logika dong. Saya pakai logika. Mungkinkah sudah mengatakan tidak ada yang benar? Kalau sudah mengatakan tidak ada benar, apa artinya itu? Salah. Semuanya salah. Semua Betul. salah. Ini kalimat ini semuanya sama maknanya. Semuanya salah. Mungkinkah sudah mengatakan semuanya salah? Mengapa tidak? Karena ada hal-hal yang Tak betul. Mengapa? Ada yang benar. Mana yang benar? Tidak semuanya salah. Coba, mengapa sudah tidak bisa mengatakan semuanya salah? Atau tidak ada yang benar? Enggak terlatih berpikir filosofikal ya? Belum. Tapi katanya tingkat 4. belum terlatih. Wah. Kalau sudah mengatakan semuanya salah, ya kalimat ini pun salah. Jadi kalimat ini membunuh dirinya sendiri, tahu nggak? Bisa nggak merasakan? Kalau semuanya salah, artinya ya kalimat ini pun salah. Kalau tidak ada yang benar, jadi kalimat ini pun tidak benar. Jadi kalimat ini membunuh dirinya sendiri. Dan yang bicara pun salah. Ya itulah, tidak mungkin seorang yang pakai logika mengatakan tidak ada yang benar. Nah, kalau tidak ada yang benar itu adalah datang daripada tidak ada Tuhan, ini juga orang yang punya logika tidak mungkin mengatakan tidak ada Tuhan. Ngerti tidak? Sudah tidak pernah baca Sokrates? Di SMA kan belajar sejarah kan tentang Sokrates. Sokrates itu orang yang paling jujur, sehingga ada ulama yang mengatakan dia nabi sebetulnya. Iya. Dia tidak mau dia berbohong. Oleh karena itu ketika dia mengatakan dia tidak tahu apa-apa, dia bilang kan, kalau dia mengatakan saya tidak tahu apa-apa, dia masih bohong itu. Dia hanya mengatakan saya hanya tahu satu, yaitu saya tak tahu apa-apa. Nah, itu tidak bohong dia. Karena kalau mengatakan saya tidak tahu apa-apa, berarti at least he knows one thing, that he knows nothing. Bahwa dia tidak tahu apa-apa. Ya, paham nggak? Iya. Ikutin nggak? Itu kan logika. Iya. Memang berat ini bahasa-bahasa logika yang melatih orang untuk berpikir secara filosofis ya. Itu. Jadi kalimat ini tidak mungkin diucapkan itu, tidak ada Tuhan, tidak ada yang benar dan semuanya salah. Kalimat ini hanya bisa dipertahankan secara logis. Saya mengatakan semuanya salah kecuali A umpamanya, ya kecuali. Maka A adalah satu-satunya yang benar. Tidak salah, ya kan? Tidak ada yang benar kecuali B. Maka B adalah satu-satunya yang benar. Ini. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maka Allah satu-satunya yang sebenarnya Tuhan. Gitu. Inilah la ilaha illallah kan? La ilaha illa Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maka Allah ini satu-satunya ilah yang pantas diilahkan. Nah, itu artinya logis juga. Bisa mengikuti matematiknya. Iya. Jadi kalau sudah mengatakan tidak bisa diterangkan secara logis, saya mengatakan untuk sampai kepada pengakuan akan adanya Allah yang Maha Esa bisa pakai logika. Sangat logis. Sangat logis.
Tapi mengaku saja tidak cukup sebelum mematuhi. Nah, itu yang menjadi masalah itu. Itu yang menjadi masalah. Ya. Guru-guru agama saudara mengajarkan yang pertama sekali wujudnya Allah, sifat Tuhan yang pertama wujud. Wujudnya Allah nggak perlu diterangkan menurut saya. Nah, sebelum kita lahir pun di alam roh sana, kita sudah berjanji di hadapan Tuhan. Coba lihat surat Al-A'raf 172. Surat 7 ayat 172. Itu dikatakan bahwa wa idh akhadha rabbukum min bani adama min dhurihim dzurriyyatahum thumma asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ingatlah ketika Tuhanmu mencabut anak cucu Adam dari tulang rusuknya, dari sumsumnya. Yeah. Jadi artinya secara misterius ini, jangan dicoba pikirkan dengan secara fisik ya. Saya katakan secara misterius. Dulu kita sudah lahir, tapi di alam roh Tuhan mencabut kita dari roh Adam itu. Dan kita sudah dihadapkan di hadapan Tuhan. Alastu bi rabbikum, Tuhan bertanya kepada kita, bukankah aku ini Rabb kamu, Tuhan kamu? Kita menjawab, bala syahidna, sesungguhnya lah, we testify, kami mengaku. Jadi kepercayaan akan adanya Allah itu sudah built in di dalam roh kita. Roh kita ini ditiupkan ke dalam tubuh kita ketika tubuh kita itu berumur antara 100 sampai 120 hari di dalam rahim ibu berbentuk janin. Nah, ilmu kedokteran sekarang membuktikan bahwa antara 100 sampai 120 hari lah manusia itu bentuk janinnya sempurna. Sudah punya mata, sudah punya hidung, lengkap semuanya. Baru Tuhan meniupkan roh. Dan roh itu di dalam keadaan takarub kepada Allah. Nah, roh yang sudah berjanji di hadapan Tuhan, bala syahidna. Jadi kepercayaan akan adanya Allah itu sudah ada. Oleh karena itu Quran itu tidak bicara soal ateis, karena tidak mungkin manusia itu ateis. Ini saya kira ya Bang Iman, pengaruh dari mempercayai sesuatu yang harus terekam oleh indera itu. Iya. Lalu bahwa logika itu tidak terlatih juga kita kepada suatu. Inilah perlunya pendidikan. Pendidikan ya. Maka seorang ibu yang mengandung dari mulai kandungannya itu, bahkan sebelum dia mengandung, ketika dia making love dengan suaminya, itu sudah dimulai pendidikan itu. Iya. Harus sudah disebutkan nama-nama maka Allah. Rasulullah mengajarkan ini kepada adik-adik yang belum kawin akan kawin. Ya, mendekati istri itu pun ada doanya. Iya. Ada tata keramanya. Jangan ya. lompat. Ada hadis Rasulullah. Jangan kau dekati istrimu seperti kuda lompat saja katanya. Iya. Tapi adakanlah apa yang dikatakan orang dulu forespell. Ya. Ya. Ancang-ancang. Ancang-ancang, ya, romantism, ya, bergurau, bersenda, mula-mula dengan kata-kata sambil makan dan sebagainya. Ya, baru. Itu dimulai dengan bismillah, dengan doa. Itu sudah dimulai. Karena sperma itu sudah ada nyawanya, tapi belum ada rohnya. Yang masuk ke dalam rahim ibu. Nanti kita akan kupas lagi kalau kita bicara tentang asal-usul manusia. Iya. Ya, itu ya, tadi ada kalimat sudah ada nyawanya tapi belum ada rohnya. Itu satu lagi itu. Nyawa dan roh itu berbeda, saudara. Binatang punya nyawa tapi tidak punya roh. Sperma itu sudah punya nyawa tapi belum punya roh. Ketika berumur 100 atau 120 hari itu baru Tuhan meniupkan roh itu. Roh itu langsung dari Tuhan. Ini yang abadi, roh ini. Ini yang perlu dipelihara. Dan dia dipelihara mestinya lebih baik daripada kita memelihara kesehatan tubuh. Karena ini sifatnya abadi. Nah, bagaimana caranya memelihara? Ya, kalau tubuh ini ya diberi makan yang baik, gizinya dan sebagainya. Ya. Kalau roh itu ada kebutuhan-kebutuhannya. Itulah antara lain itu mengabdi kepada Allah, itu yang paling pokok. Mengabdi kepada Allah itu ada dua macam. Ibadah itu ada dua macam, ibadah mahdah,
Ya. Dan ibadah yang arti luas. Segala yang kita kerjakan di dunia ini dalam rangka mencari ridha Allah, itu namanya ibadah atau dinilai sama dengan ibadah. Jadi seperti kita berkumpul sekarang begini ya. Apa niat saudara datang kemari? Belajar untuk meningkatkan hidayah. Maka itu dalam rangka mensyukuri akal, mensyukuri rasa. Maka itu ibadah. Kalau saudara datang kemari hanya untuk mendapatkan honorarium umpamanya, itulah yang saudara dapat, nothing more. Iya. Itulah yang saudara dapat. Iya. Tapi kalau sudah niatnya kemari ialah untuk meningkatkan pengetahuan dan iman saya, maka dia masuk kemari itu tadi. Di atas itu. Ini dia. Itu pentingnya niat. Niat ini yang membentuk sikap. Sekarang orang Amerika pun sudah mengakui sikap itu lebih menentukan. Nanti kalau kita bicara soal quality of human resource itu, ya, orang bicara tentang sumber manusia. The quality of human resource is determined by 10% of his knowledge plus 90% of his attitude. Hanya 10% oleh ilmu, tapi 90% oleh sikap. Itu kualitas manusia. Kualitas manusia. Inilah perlunya saudara mengetahui ini, kerangka ini, klasifikasi nikmat ini, supaya saudara bisa memilih, menentukan sikap kemana saya arahkan ini. Bang Imad, ya. Sikap ya. Sikap itu bisa nggak diartikan pemihakan gitu? Ya, attitude. Ya. Dengan sikap itu kita memihak dan kepada suatu nilai keputusan memihak itu akan melahirkan behavior. Perilaku ya. Iya. Tapi sikap ini yang membentuknya apa? Sistem nilai yang mendukungnya. Dan itulah yang kita maksud dengan kuliah beruntun ini. Diawali dari niat tadi ya. Iya. Iya. Ya. Kalau saudara tidak mengerti nilai ini, saudara tak bisa memasang niat yang tepat. Bang Imad, macam tadi ada yang memilih korbankan kemerdekaan, pilih hidup, jadilah kambing. Bang Imad, ada sebuah kupasan saya pernah membaca untuk membuat orang dari tergantung menjadi merdeka. Dan dari merdeka bisa bersilaturahmi ya. Dari dependent menjadi independent menjadi interdependent. Itu yang paling bawah sekali sistem nilai. Ya, betul. Betul itu ya? Betul. Jadi kalau kita berpaling kepada pendidikan ya, saya anggap mungkin awal mula mulai di rumah, di sekolah, dari mulai kecil. Itu yang saya katakan, dari mulai suami istri itu bersenggama. Ya, dari mulai mendekat. Itu pendidikan sudah dimulai. Ya. Dan waktu ibu mengandung itu sudah disunatkan seorang ibu yang lagi mengandung itu banyak membaca Quran. Untuk apa itu? Itu disunahkan itu. Dan Quran itu seluruhnya, jangan surat Yusuf saja. Orang membaca, kalau lagi mengandung itu surat Yusuf dengan harapan supaya anaknya kalau laki-laki cakep kayak gitu. Ya boleh saja, tapi itu tidak dilarang. Mengharapkan anak cantik, cerdas, boleh saja. Tapi sebetulnya seluruh Quran itu dibaca yang manapun jadi. Gitu. Bagaimana roh itu menangkap ayat suci Al-Quran yang dibaca oleh ibu itu, roh anak yang di dalam janin itu? Sekarang orang dengan experimental psychology sudah menemukan. Bagaimana itu? Ya baru-baru ini kalau saya tak salah di dalam siaran SCTI juga ada dialog antara seorang psikolog dengan siapa, saya sudah lupa namanya. Dikatakan sekarang itu anak itu bisa mendengar musik dan sebagainya ketika dia sudah di atas 100 hari itu. Yeah. Alangkah baiknya kalau ibunya yang membaca Quran dengan suara yang merdu, insyaallah. Saya kalau teringat itu air mata saya mau keluar karena saya teringat ibu saya itu paling suka baca Quran, menidurkan saya dahulu sambil baca Quran. Ya, itu pengaruhnya untuk saya itu besar sekali. Ya itulah. Jadi kalian sebagai calon-calon ibu yang saleh itu, ya, biasakan baca Quran saban hari itu. Begini Bang Imad, tadi Bang Imad katakan bahwa pada saat
roh ditiupkan. Saya pengen tahu kira-kira transformasi apa yang dilakukan oleh Allah kepada roh tersebut. Nah, ini pertanyaan tentang yang gaib yang tidak mungkin saya bisa jawab. Sampai saya jadi Tuhan sendiri baru bisa jawab itu. Itu sesuatu yang Apakah beyond. itu ada di dalam Al-Quran disebutkan? Kira-kira komponen-komponen. Cuma dikatakan bahwa kami meniupkan roh itu saja. Ya, itu saja. suatu bentuk kemisteriusan tersendiri. Ya, dan kekuasaan Allah. Kelahiran itu sendiri sampai sekarang dianggap orang misterius. Ya. Para dokter nggak bisa menjawab kok bisa lahir dan hidup gitu. Tadinya nggak bergerak tiba-tiba kok menangis. Itu saja. Itu satu misterius. Itu sebabnya mungkin di dalam Islam juga kita dituntut untuk mempunyai keterampilan percaya kepada yang tidak yang gaib ya. Iya. Ya. Sedangkan yang zahir saja banyak yang tidak bisa kita jawab. Iya. Coba siapa yang belajar biologi sini? Ini perbanas. Mereka pernah belajar biologi pernah di belajar SMA. Biologi. Coba tanyakan kepada doktor dalam biologi. Tanyakan kepadanya apa yang menyebabkan ini dan ini kan secara kimia dan secara fisik sifatnya sama dengan ini. Iya. Ya, jaraknya ini dengan ini kan cuma 3 jari. Mengapa ini nggak pernah panjang? Kalau sudah sampai panjangnya dia gugur kan? Ini kalau nggak digunting dia terus panjang. Apa bedanya ini dengan ini? Tubuhnya di tempat yang sama kan? Kenapa ini tidak mau bertambah panjang? Tidak ada dokter yang bisa jawab. Jamin. Jadi bikin tesis. Ya, saya memberikan contoh itu untuk menunjukkan manusia itu ilmunya terbatas. Ya. Oleh karena itu sikap sombong karena sudah merasa diri pinter, apalagi dapat doktor dan sebagainya. Ini sifat orang yang tidak beriman. Iya. Hanya sikap-sikap seperti itu nampaknya di dalam diri saya sendiri juga kadang-kadang suka muncul begitu. Ya. Dan kita harus mohon ampun kepada Allah. Ya, itulah. Ya. Itulah perlunya kita selalu dekat hati dengan Tuhan, supaya sering istighfar. Nah, baik, mungkin ada pertanyaan dari adik-adik. Begini, kalau misalnya ini. Ahmad ini kelihatannya aktif. Kalau misalnya begini, ada pepatah mengatakan bahwa diam itu emas, Pak. Ya. Kalau misalnya kita selalu diam, sementara kita juga misalnya mempunyai suatu pandangan filosofi, memang diam itu baik pada satu sisi tertentu. Tapi mungkin pada saat yang harus kita lakukan adalah sikap tegas, sementara pihak yang bersangkutan justru tidak terima. Gitu. Kira-kira mana yang paling baik yang kita harus lakukan pada saat itu, Pak? Kita harus sesuaikan dengan kondisi, Pak. Dalam suatu saat, ya harus sesuaikan dengan kondisi situasi. Tapi kalau saudara duduk di kelas saya, saudara diam saja, saya kasih 0 itu. Kalau saya boleh ikut kuliah Bapak. Ya. Ini masalah suasana dan situasi pembelajaran yang perlu diadakan perombakan. Kita di Indonesia sudah mempunyai suatu kebijaksanaan itu yang disebut cara belajar siswa aktif gitu. Tapi kelihatannya seperti akan merombak budaya gitu. Betul. Ya, dan ternyata berat sekali sebab akarnya dari rumah juga. Saya dulu sebelum ke Amerika waktu ngambil S1 di ITB Bandung, banyak dosen saya dulu orang Belanda kan. Sampai diusir pulang karena masalah Irian Barat dahulu tahun 55-an gitu ya. Berganti sama Amerika. Amerika lain sekali dengan Belanda. Amerika itu kalau kita malas bertanya atau malu-malu bertanya, dianggapnya bodoh. Dia encourage kita supaya banyak bertanya. Nah, mudah-mudahan melalui hikmah fajar ini kita mempunyai pisau bermata dua, mungkin bermata banyak, sekaligus juga untuk membiasakan di dalam suatu forum-forum seperti ini tanya jawab dikembangkan sehingga Islam akan bermutu. Terima kasih atas perhatiannya. Para pemirsa Hikmah Fajar, kita baru saja menangkap beberapa butir-butir Hikmah Fajar bersama Bang Imad bahwa mutu manusia sangat ditentukan. Ada sebuah penelitian 10% oleh pengetahuan yang dia miliki, 90% oleh sikapnya. Dan sikap ini berakar kepada niat, yaitu la ilaha illallah. Kita berpihak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi masalah sekarang, seberapa banyak waktu yang kita habiskan untuk membina pengetahuan dan seberapa banyak waktu yang kita habiskan untuk berlelah-lelah membina sikap. Jadi melalui Hikmah Fajar bersama Bang Imad dan teman-teman dari Perbanas, marilah kita ingatkan diri kita.
Yang 90% ini perlu perawatan yang kuat. Di antaranya berani bertanya, di antaranya kalau guru ditanyai atau dikritik tidak perlu menjadi marah, sebab terjadi interaksi di dalam pembelajaran akan menjadikan bangsa ini menjadi lebih cerdas. Terima kasih, dan pada gilirannya mudah-mudahan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.